Buat gua ya, ghosting itu nggak ada sih. Seiring berjalannya waktu, kalau emang gak cocok kenapa harus diterusin? Yang salah itu, kalau udah gak cocok, kemudian dia pergi tanpa pamit. Itu mah ceweknya aja yang lebay. Iya gak sih? Jadi gue ini salah satu orang yang sering banget dibilang suka ngeghosting. Gue nggak tahu kenapa mereka sering bilang gue ngeghosting, cuman yang perlu gue tekankan di sini sebenarnya kata ghosting itu cuman kambing hitam dari orang yang menyalahkan keadaan saat lost contact gitu. Karena kalau semisalnya gue tidak serak dengan lu, dan saat itu juga pasti gue akan hilang. Nggak segampang itu langsung kita mau jadian atau menjalani dua individu yang beda. Pasti kita harus bereksplorasi atau mencari tahu apa sih dia, apa sih yang cocok buat aku, bahkan aku cocok nggak sih buat dia gitu. Dalam satu poin, karena ini baru proses pendekatan, eh, wajar kalau seseorang itu mundur gitu, dan itu nggak salah menurut aku, dan tidak harus klarifikasi, cuman mundur teratur gitu. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pada muda. Saatnya kau dan aku sekarang. Masa SMA, masa di mana persahabatan dan percintaan menjadi dua hal yang sukar untuk bisa dipilih atau diutamakan. Di sana ada kebersamaan dan kekompakan yang selalu mengisi hari-hari dalam kehidupan. Di sana juga ada rasa sayang yang mulai tumbuh dan tak bisa untuk dielakkan. Jalinan kisah persahabatan yang jadi pusat perhatian, sepaket pertemanan yang membuat semua mata tertuju pada mereka. Siapa lagi kalau bukan geng Germu, gerombolan memukau yang diketuai oleh Sinta. Skuad ini memang tidak tertandingi. Bagaimana tidak? Mereka beranggotakan para remaja yang kaya akan karakter, diketuai oleh Sinta, si cantik cerdas tanpa ambang batas. Di sekolah mereka tergabung dalam organisasi OSIS yang programnya luar biasa. Meski sekelompok wanita, di tongkrongan mereka sangat antusias dengan dunia otomotif, hobi yang pada umumnya tidak pernah diembus oleh para gadis. Terbukti dengan gaya mereka yang aduhai saat weekend. Mereka sering menghabiskan waktu di bengkel motor Kak Mehmet. Tak cukup membicarakan velg, shockbreaker, dan turn up, mereka juga all out dalam berkegiatan dan penampilan layaknya gadis hits masa SMA. Nongkrong di sebelah stadion saat San Mori, minum rami mas plastik yang bubuknya mengambang, makan cilok gocengan, hingga outfit mereka yang nampak mencolok mencuri pandangan khalayak ramai. Rambut ala Bu Cherry atau bule ngecat sendiri, ala penyanyi Willy Irish yang poni kiri kanannya dicat hijau stabilo. Kaos Gucci KW Super hingga sepatu wedges rainbow yang dilapisi stocking hitam jaring sepaha. Motor mereka Matic dengan velg ring 17, tak lupa dengan stiker Hello City yang mulai pudar. Helm Hoho yang kacanya disumpal tisu agar tidak melorot saat melewati polisi tidur. Entah mereka ini circle modif atau cabe-cabean. Selebrasi menjelang Agustusan di sekolah memang ajang tampil bagi komunitas maupun perseorangan. Sinta yang biasa menang lomba puisi kali ini harus berduka. Saya pernah gantungkan kebahagiaan pada orang lain. Saya taruh seluruh hati padanya. Ia menjadi apa-apa yang selalu membuat saya merasa baik-baik saja. Ia adalah sosoknya yang selalu saya cari untuk membagi lelah. Sampai suatu hari, ia pergi. Dunia seperti berhenti tiba-tiba. Saya merasa kehilangan sekali. Saya habiskan banyak sekali waktu untuk menyalahkan dia, keadaan, bahkan diri saya sendiri.
sampai saya menyadari dua hal. Bahwa waktu bisa merubah siapa saja. Dan yang sangat kita sayangi bisa pergi kapan saja. Seorang pria bernama Angga kali ini menjadi juaranya. Kecewa, antusias dan kepo kepada Angga akhirnya membuat Sinta memutuskan untuk mewawancarainya. Namun apa dikata, tak tertoleh bagai sampah, Angga tidak bersedia untuk menerima sesi wawancara. Rupanya Angga tidak pernah merasa ikut perlombaan itu. Ternyata goresan tinta hitamnya dipungut tukang kebun sekolah Pak Sariman dan diikutkan dalam perlombaan. Saking jengahnya ia mengejar untuk memperoleh klarifikasi, suatu ketika ia menemukan Angga di gudang pojok sekolah. Sinta sempat syok karena mengira Angga sedang menyebat atau sedang mengkonsumsi habu-habu. Sinta salah sangka. Di pojokan ternyata Angga sedang bermain pok ame-ame dan cilukba bersama Pak Sariman. Melihat Sinta dicuekin, salah seorang lelaki idola sekolah bernama Bonte menjadi pahlawan kesiangan. Ia menonjoki Angga hingga babak bundas demi meraih perhatian Sinta. Tak ingin melanjutkan keributan, Angga pergi tanpa sepatah kata dengan meninggalkan karburator yang ia letakkan di sebelahnya. Inilah awal mula kisah mereka. Berbekal alamat yang ia kutil dari ruang tata usaha, Sinta mengembalikan karburator Angga ke rumahnya. Di rumah Angga ternyata sedang memasak plecing kangkung dan mendoan. Sinta takjub. Selain pandai memasak, ternyata Angga di rumah hanya bersama ayahnya yang mantan jurnalis media online internasional. Angga dan Sinta ternyata adalah pasangan yang sangat cocok karena topik pembicaraannya nyambung. Seharian mereka saling beradu pengetahuan, pergibahan hingga membagi sudut pandang tentang dunia racing. Obrolan cengkerama pemersatu yang sangat happening di kalangan anak muda kala itu. Hingga suatu hari, Sinta diajak Angga di angkringan sebelah stadion. Alibi, Angga ingin menunjukkan bengkel terbaik di kotanya. Meski malu-malu kucing, Sinta juga ternyata wanita penuh alibi. Ia juga beralasan ingin tune up Matic New kesayangannya. Saat malam minggu itu tiba, ternyata Angga telah mempersiapkan bolu gulung red velvet dari Queen Bee Chill untuk bekal mereka berpacaran. Saat sedang membicarakan event drag race gelap, HP Sinta tak berhenti berdering. WhatsApp visi grup dari squad terus mengganggunya. Karena asyik bergibah dengan Angga, Sinta tak sudi ataupun menggubris sedikit pun dengan mengangkat telepon tersebut. Keesokan paginya, hujatan bertubi-tubi dilontarkan para sahabat kepada Sinta. Ia dinilai berubah, melupakan eksistensi geng. Sinta dituding melarikan uang arisan gate karena sering beli perintilan motornya. Maklum saja, saat itu Sinta adalah bandar arisan. Belum lagi tudingan lain yang menjerat Cinta yang dinilai menjadi wanita tanpa pendirian sejak mengenal Angga. Angga dianggap menjadi pengaruh buruk bagi Sinta. Lelaki yang awalnya ia benci ternyata sekarang malah menjadi kekasih hati. Sinta diombang-ambing dalam gelombang kegamangan. Sinta galau. Setelah memikirkan manfaat dan muzorot, akhirnya Sinta lebih memilih kembali dan menghilang begitu saja dari Angga dan kembali ke circle cabe-cabeannya. Sampai suatu ketika Angga harus pergi ke Amerika. Mengingat Angga memiliki penyakit ayan akut dan tidak bisa menerima vaksin di negerinya. Kebetulan karena channel orang dalam ayahnya sebagai mantan jurnalis, Angga dan ayahnya mendapatkan fasilitas trip vaksin ke Amerika. Hingga sesuatu mengejutkan terjadi sebelum check-in di airport. Angga mengira Sinta akan melakukan salam perpisahan karena masih tidak bisa move on dari plecing kangkung serta mendoan buatannya. Ia juga masih merasa bahwa Sinta tak mampu berpaling darinya. Memuakkan. Ternyata Sinta dan gengnya melabrak habis-habisan Angga karena nota tune up motor Sinta di apel malam minggunya tempo itu ternyata telah dikorupsi. Angga dituding memaklari teman sendiri. Bengkel Mehmet curigai Angga sebagai cepu pembocor informasi kepada geng Sinta. Mengingat Mehmet juga menaruh hati dengan Molly, sehingga Angga menganggap dengan cara ini ia dapat lebih dekat dengan Molly. Benar-benar kumpulan laknat tugel dan laknat boy. Perhelatan sengit di airport itu sangat membuang waktu Angga hingga tiba saatnya last call. Angga berjanji akan mengembalikan sisa uang tune up setelah 1 purnama dan menyelesaikan vaksin kedua. Kericuhan di airport itu akhirnya terselesaikan dengan surat pernyataan yang akan dinotariskan di kemudian hari. Agar janji Angga tidak sekedar janji manis gula yang kesemutan.
Cinta sangat menyesal karena memasrahkan tune-up motornya kepada Angga. Karena uang tersebut ternyata adalah uang arisan Kate yang dibandarinya. Semoga dalam satu purnama dan vaksin kedua, kisah cinta, amanah, dan silaturahmi dapat kembali dibina. Prioritas itu bukan sekedar siapa yang penting, siapa yang paling, dan siapa yang punya intensitas cukup sering. Yang fokus mungkin bisa rakus, yang dianggap tujuan kadang hanya sekedar tunjangan. Semoga kita selalu diberi kemudahan, pencerahan, serta kemanfaatan dalam memilih mana yang layak untuk terpilih dan diutamakan.